Apakah hari kiamat akan benar terjadi? Terinspirasi dari sebuah broadcasting yang sangat viral dari salah satu pendakwah yang cukup tersohor yang membahas tentang hari kiamat dan sangat viral. Itu artinya betapa antusiasnya kaum muslimin dalam mengkaji soal hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara soal kiamat tentu bukanlah perkara baru karena sudah dari zaman nabi-nabi terdahulu. Mereka juga mendakwahkan soal berita hari akhir, sebagai salah satu fase kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Lantas orang-orang yang memiliki iman dan tauhid yang benar, mereka meyakini bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan selalu menunggu berita soal itu kepada para nabi mereka dan para ulama setelahnya. Lalu menjadi aneh bila ada dari kelompok manusia yang tidak memiliki ilmu atau memiliki iman berbicara soal hari kiamat ini. Maka terjadilah ramalan-ramalan yang menyesatkan dan jauh dari kebenaran. Atau juga ada yang bahkan mengingkari hari tersebut karena mempunyai keyakinan enkarnasi dan lain-lain. Yang seolah kehidupan ini ya sebagaimana api yang padam lalu menjadi bara dan abu, tidak pula meyakini hari akhirat. Lantas bagaimana sih berita hari kiamat yang sesuai dengan nubuah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pemirsa budiman, pengetahuan tentang hari kiamat adalah perkara gaib. Pengetahuan itu hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam ini. Dan Allah pun tidak menampakkan kepada seorang malaikat yang paling dekat sekalipun juga kepada manusia yang paling mulia sekalipun, hanya Allah saja yang tahu perkara ini. Di antara firman-Nya dalam hal hari kiamat adalah dalam surat Al-A'raf 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan hal ini bahwasanya hanya urusan Allah sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Maka puncak dari pengetahuan kembali kepada Allah semata. Hal ini juga sejalan atas hadits Jibril tentang berita hari kiamat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu karena memang belum sampai wahyu atau ilmu dari Allah, dengan mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu dari si penanya. Hadits ini menggambarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril sebagai pengirim wahyu pun belum diberi beritanya. Dalam kondisi Nabi sedang miraj pun soal hari kiamat selalu ditanyakan kepada nabi-nabi yang ditemui. Nabi Muhammad kalau jawabnya mereka selalu sama bahwasanya tidak satu pun yang tahu soal kapan terjadi hari yang mengerikan itu. Dari mulai Nabi Ibrahim, Musa, Isa semua jawabnya sama. Padahal mereka adalah punggawannya para nabi dengan gelar Nabi Ulul Azmi pun tidak mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat itu. Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya para nabi dan rasul pun hanya memberikan isyarat dalam sebuah haditsnya. Ketika ditanya hari kiamat, beliau menjawab bahwasanya diutus aku dengan hari kiamat bagaikan dua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam masalah ini pun ikut memberikan statementnya, bahwa orang-orang yang merasa faham dan ahli dalam soal hari kiamat, maka dia telah melakukan kebohongan besar seolah lebih faham dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia saat ini hidup di abad ke-15 Hijriah, di abad ini Dajjal belum keluar dan Nabi Isa belum diturunkan. Padahal dalam sebuah riwayat, juga beda kemunculannya sampai 100 tahun. Maka biarlah hal ini para ulama saja yang membicarakannya, adapun kita berkewajiban menyiapkan bekal-bekal untuk menghadapi kiamat kecil, yaitu kematian ataupun kiamat yang sesungguhnya, dengan meyakini hari kiamat akan terjadi dan menyerahkan kapannya kepada Allah saja yang tahu urusan ini. Manusia cuma diberitakan tanda-tanda kiamat kubronya lalu agar berhati-hati terhadap kematian atau kiamat yang sesungguhnya.
Banyak di antara manusia yang berlebihan dalam masalah ini, dan pada akhirnya frustasi dan timbullah banyak sekte-sekte kiamat yang akhirnya menyesatkan dan juga tidak mengingkarinya yang pada akhir menjadi orang yang kafir secara sadar atau tidak sadar. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah atas bimbingannya dan penjagaannya, karena akhir zaman adalah sebuah fase kehidupan yang mengerikan karena banyaknya fitnah. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم
ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين